Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di audit sistem informasi. Ke pertemuan kedua, kita mulai bahas resiko, manajemen sumber data, dan juga tata kelola IT. Resiko. Apa sih itu risiko? Risiko itu adalah suatu change, ya, perusahaan dapat memperkecil risiko dengan melakukan antisipasi berupa kontrol. Namun, tidak mungkin sepenuhnya untuk menghindari adanya exposure bahkan dengan struktur pengendalian maksimal sekalipun. Nah, dalam satu konsep resiko, agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang seharusnya, maka perlu adanya pengawasan. Dan salah satu bentuk atau cara pengawasannya ialah yang disebut dengan sistem pengendalian intern atau internal control system yang melekat pada sistem dan prosedur organisasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis resiko yang dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain. Yang pertama ada resiko bisnis atau business risk. Ya, resiko bisnis sendiri ini adalah resiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang mengakibatkan kemungkinan tidak tercapainya satu tujuan perusahaan, ya, atau business goals objective. Terbagi menjadi dua, yakni resiko eksternal dan juga resiko internal. Risiko eksternal atau risiko external, risks from external environment, ya, yang biasa kita sebut risks from external environment. Itu adalah misalkan gini, antara lain perubahan kondisi perekonomian tingkat kurs yang berubah mendadak dan munculnya pesaing baru yang mempunyai potensi bersaing tinggi. Ya. Kemudian ada risks internal. Nah, risks internal ini adalah resiko yang berasal dari internal perusahaan, misalkan permasalahan kepegawaian, risiko yang berkaitan dengan peralatan ataupun mesin, risiko keputusan yang tidak tepat, dan juga kecurangan manajemen atau manajemen fraud. Ya, yang kedua ada risiko bawaan. Risiko bawaan ini atau biasa kita sebut dengan inherent risk. Ya, potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat pada satu kegiatan jika tidak ada pengendalian internal. Jadi misalnya kegiatan kampus apabila tidak ada absensi ataupun daftar kehadiran kuliah, itu tidak akan banyak mahasiswa yang cenderung tidak disiplin, kan, bisa aja hadir seenaknya gitu. Seperti itu. Kalau itu tidak ada pengendalian internalnya, ya, itu ada risiko bawaan. Kemudian yang ketiga ada risiko pengendalian atau control risks, ya. Dalam satu organisasi yang baik, seharusnya sudah ada risk assessment dan dirancang pengendalian internal secara optimal terhadap setiap potensi risiko. Dan risiko pengendalian ini ialah masih adanya risiko maupun sudah ada pengendalian. Ya. Kemudian ada risiko deteksi. Ya, ini bukan risiko audit ya, tapi risiko deteksi. Nanti yang risiko audit itu yang poin 5. Jadi risiko deteksi ini atau detection risiko itu adalah risiko yang terjadi karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup materialitas atau adanya kemungkinan fraud. Ya. Resiko deteksi ini mungkin dapat terjadi karena auditor ternyata dalam prosedur auditnya tidak dapat mendeteksi terjadinya existing control failures atau sistem pengendalian sistem ekstern, pengendalian intern yang ada ternyata tidak berjalan dengan baik. Dan yang kelima adalah resiko audit atau audit risk. Nah, ini audit risk ini sebenarnya adalah kombinasi dari inherent risk, control risk, dan juga detection risk. Risiko audit adalah risiko bahwa hasil pemeriksaan auditor ternyata
belum dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya gitu. Nah, ini merupakan jenis resiko menurut Jones dan Rama, ya. Berpendapat, katanya beliau, risiko pada hakikatnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis risiko, yaitu execution risk, information risk, asset risk, asset protection risk, dan juga performance risk, ya. Yang masuk ke perencanaan sistem. Perencanaan sistem ini adalah penentuan proses dan juga data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, perancangannya dapat menyatakan spesifikasi jenis peralatan yang digunakan. Dan perancangan sistem sendiri terdiri dari kegiatan-kegiatan desain untuk menghasilkan spesifikasi sistem yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional yang dikembangkan ke dalam proses analisis sistem. Menurut O'Brien, di sini perancangan sistem terdiri dari 3 aktivitas, yaitu desain user interface, ya, antara lain merancang layar atau GUI-nya, ya, kemudian desain data, menentukan entitas, objek, atribut, relationship, dan juga lain sebagainya. Kemudian desain proses, membuat program dan prosedur seperti user service, application service, dan juga data service. Interaksi manusia dan komputer. Dalam merancang satu sistem harus diperlukan satu hal yang sangat penting, yaitu interaksi antara user atau pengguna dengan sistem. Dan interaksi ini haruslah user friendly, yang artinya mudah digunakan oleh pengguna yang awam sekalipun, ya. Dan dalam merancang satu sistem interaksi manusia dengan komputer yang baik, maka ada 8 aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama antara lain adalah konsistensi dalam warna, tampilan, jenis huruf, perintah atau menu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memungkinkan frekuensi user menggunakan shortcut. Nah, jadi nggak cuma bisa klik aja, tapi kita bisa shortcut di keyboard, ya. Kemudian memberikan umpan balik yang informatif, merancang dialog yang baik. Jadi ada pemberitahuannya. Kalau memang tidak bisa, ya ada dialog information, gitu ya. Kemudian memberikan pencegahan dan juga penanganan kesalahan yang sederhana, memungkinkan pembalikan aksi yang mudah, mendukung pusat kendali internal, serta mengurangi beban dari jangka pendek. Manajemen data. Dalam mengevaluasi manajemen data, seorang auditor itu harus tetap memperhatikan pencapaiannya. Ada 4 tujuan manajemen, yaitu shareability, setiap orang diizinkan untuk mengakses dan menggunakan data yang sama. Availability, setiap orang harus dapat mengakses dan menggunakan data kapanpun, dimanapun, dalam format yang perusahaan inginkan. Evolvability, data dan definisi data harus dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan yang diinginkan, serta integrity, data harus otentik, akurat, serta tepat, ya, lengkap, integrity. Lanjut ke System Development Lifecycle Approach. Ya, ini adalah metode pengembangan sistem, ya, aplikasi yang terdiri dari beberapa tahap dan setiap tahap mempunyai jenis kegiatan tertentu. Biasanya kalau di dalam SDLC dia tergantung, ya, pengertiannya SDLC menurut siapa, langkahnya pun dari berbagai para ahli itu berbeda-beda, ya. Nah, di sini diambil ada 8, ya, ada 8 tahap kegiatan daripada System Development Lifecycle Approach ini. Yang pertama ada feasibility study, information analysis, ya, atau pengumpulan datanya sendiri atau menganalisis data, system design, problem development, procedure and form development, acceptance test, dan namanya conversion, ya, serta operation and maintenance. Oke, lanjut ke sistem pengolahan datanya. Nah, sistem pengolahan data ini merupakan kegiatan dengan menggunakan peralatan ataupun hanya dengan tangan saja. Dan tujuannya adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Tujuan daripada pengolahan data adalah menghasilkan informasi yang diperlukan.
tentu dengan tepat dan akurat. Tahapan pengolahan data antara lain pengisian data, pemeriksaan data, pengelompokan data, penyusunan data, penjumlahan, perhitungan, penyimpanan data, sampai dengan pengembalian data. Oke, sistem berbasis teknologi informasi. Di dalam satu sistem berbasis teknologi informasi, pengendalian sumber data yang baik adalah user harus dapat berbagi data, data harus tersedia digunakan kapan saja, dimanapun, dan dalam bentuk kapanpun. Sistem manajemen data harus menjamin adanya sistem penyimpanan yang efisien, tidak terjadi redundansi data, dan adanya data security, serta data harus dapat dimodifikasi dengan mudah. Dan setiap organisasi tentu mengakui bahwa data merupakan sumber daya yang kritis dan harus dikelola dengan baik. Ya. Dan solusi teknis ini adalah dengan Database Management System atau DBMS dan Data Repository System atau DRS. Selain itu, diperkenalkan juga dua kalian penting, yaitu Data Administration atau DA dan juga Database Administrator atau DBA. Pengolahan data yang baik harus mencapai tujuan yang tadi di awal, shareability, availability, evaluability, dan juga integrity. Ya. Dan tugas data administrator atau DA dan juga database administrator ini antara lain adalah pemahaman yang baik terhadap tugas DA dan DBA itu karena alasan berikut. Yang pertama, jika DA dan DBA tidak bekerja baik, maka keamanan harta, keutuhan data, efektivitas, dan efisiensi sistem pada lingkungan database juga dapat rusak berat. DA dan DBA merupakan sumber daya yang penting untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan lingkungan database karena mereka merupakan pusat komunikasi antara pemakai dan juga database. Dalam definisi sistem database, ada 3 tipe pendefinisian yang harus dilakukan, yaitu external schema, yaitu dengan memperlihatkan keterangan tentang pandangan pemakai terhadap database dalam suatu objek atau entity. Yang kedua ada conceptual schema, yaitu pada skema ini memperlihatkan database dari perspektif user, dan internal schema. Skema ini menunjukkan peta database atau map ke fisik media penyimpanan. Lanjut ke database integrity atau integritas data, mengidentifikasi ke dalam 6 hal yang harus dilakukan oleh database administrator dan juga DA untuk mengontrol aktivitas mereka, yaitu definition control, existence control, access update control, concurrency control, dan juga quality control. Auditor harus melakukan wawancara dengan DA dan DBA untuk mengetahui bagaimana kontrol yang mereka lakukan untuk mengawasi keutuhan database. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Definisi daripada tata kelola IT adalah satu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem atau teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Tata kelola TI adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI dengan dukungan terhadap perencanaan tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan yang mempunyai kesempatan yang ditawarkan oleh TI, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI, serta mengelola resiko-resiko terkait TI. Pentingnya tata kelola TI, ya, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, ya, karena ekspektasi dan realistis seringkali tidak sesuai. Ya, pihak stakeholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan dapat yang pertama adalah memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Yang kedua, menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan. Dan yang ketiga, menetapkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko TI.
Dan pengabaian tata kelola TI di sini, tata kelola TI yang dilakukan secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi perusahaan, serta memicu munculnya fenomena investasi TI yang tidak diharapkan, seperti kerugian bisnis, berkurangnya reputasi, dan juga melemahnya posisi kompetensi, serta tanggung jawab yang terlampau, eh, jadi biayanya lebih tinggi daripada diperkirakan, dan kualitas lebih rendah daripada yang telah diantisipasi. Dan yang ketiga ada efisiensi dan juga proses inti perusahaan. Inti perusahaan berpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan TI serta kegagalan dari inisiatif TI untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Manfaat tata kelola TI ini adalah untuk mengatur penggunaan teknik TI itu sendiri ya, dan juga memastikan kinerja TI sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola TI. Fokus utama area tata kelola TI ya seperti yang bisa kalian baca di situ ada 5, ada strategic alignment, ya, alignment memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI. Ada value delivery, fokus pada pelaksanaan proses TI agar proses tersebut sesuai dengan siklusnya. Ya, ada resource management, fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber dayanya. Risk management untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko, serta performance measure atau mengikuti dan mengawali eh, jalannya pelaksanaan rencana, proyek, serta pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga dari source management tadi ya, sudah fokus pada kegiatannya, dan risk management untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko, serta performance measurement, ya, mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana proyek pemanfaatan sumber daya. Nah, model tata kelola teknologi informasi sendiri, oke, seperti yang udah dibahas di pertama, ada model-modelnya ya. Di sini juga kalian bisa baca ya, ada ITIL di sini, IT Infrastructure Library, ya, kemudian ada ISO, ya, ada COSO ya, ada COSO, ada COBIT ya, ini ada COBIT ya, COBIT framework 4 itu dia ada 4 domain. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke COBIT yang 5 itu ada nambah satu domain ya, jadi ada 5 domain. Kalau di sini kan di 4 cuma ada 4 nih, ada planning and organization atau PO, terus ada acquisition dan implementation, ada delivery dan support atau DS, ada monitoring, ya, ada nanti di satu lagi ada MIA-nya ya, evaluasi itu. COVID ya. COVID itu mempunyai ukuran-ukuran lainnya seperti critical success factor atau mendefinisian ya hal-hal atau kegiatan yang penting dalam yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses TI. Kemudian key goal indicator atau KGI, ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran terhadap manajemen apakah proses TI ini yang ada telah memenuhi atau belum. Ada key performance indicator atau KPI, ya, mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses TI yang dilakukan. Nah, kalau ini model COSO ya, ada 5 komponen yang saling berhubungan dan yang akan menunjang pencapaian perusahaan. Antaranya ada control environment, risk assessment, control activity, information and communication, dan juga monitoring. Sedangkan kriteria kerja COBIT sendiri itu meliputi ada 7 ya. Ada efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan data, kepatuhan, dan juga keakuratan informasi. Ya.
ini pengendalian manajemen dan juga pengembangan manajemen. Pengendalian, pengembangan, dan juga pemeliharaan sistem diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa sistem berbasis teknologi informasi ini dikembangkan dan dipelihara dengan cara efisien dan juga melalui proses otorisasi dengan semestinya. Dan pengendalian pengembangan sistem itu antara lain ada melibatkan partisipasi pemakai dan juga manajemen serta auditor, dan adanya standar ataupun pedoman daripada prosedur, ya, kemudian dilaksanakannya pengujian sistem atau konversi dengan cermat, penelaahan setelah pemasangan atau instalasi. Ini pengendalian manajemen operasional, ya, diterapkan dengan mencakup hal-hal berikut: pemisahan tugas dan fungsi, pengendalian personil, pengendalian perangkat keras, jaringan, dan juga manajemen operasi. Serta pemisahan fungsi sendiri adalah, ya, pemisahan fungsi Departemen TI dan juga non-TI, serta pemisahan fungsi dalam Departemen TI. Oke, dan slide terakhir ada pengendalian perangkat keras, pengawasan terhadap akses fisik, pengaturan lokasi fisik, penggunaan alat pengaman, pengendalian operasional, dan juga perangkat lunak, serta pengendalian keamanan data. Dan kebijakan keamanan sendiri, dan beberapa alasan yang dibutuhkan perhatian terhadap keamanan komputer, yaitu munculnya serangan keamanan yang potensial, melindungi data informasi yang penting dan rahasia, serta ancaman yang muncul bisa berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Seperti itu. Baik, itu saja di pertemuan 2 tentang resiko, manajemen sumber data, dan juga tata kelola IT. Silahkan dipelajari kembali, baca kembali, di-searching kembali. Apa itu manajemen sumber daya, resikonya apa saja, tata kelola IT bagaimana, ya. Silahkan ditambah lagi wawasannya. Pertemuan kedua saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.